Lur, selamat datang di Ngidul Ngalebem Film Cadel. Pergi ke pasar bareng mama. Mama beli sayur, aku beli rokok. Rupiah semakin melemah, tapi tenang, warga desa nggak pakai dolar kok. Balik maneh ambil aku Icang, dan kali ini kita akan mengidul film yang full tegang dari awal sampai akhir, yaitu Speed tahun 1994. Bergenre action thriller, film Om Keanu Reeves saat masih muda ini mengisahkan tentang seorang kriminal yang meminta uang tebusan atau dia akan meledakkan bom yang sudah dipasang ke sebuah bis. Ngerinya bis harus tetap ngebut di kecepatan tertentu atau bom akan otomatis meledak, lur. Seperti apakah keseruannya? Langsung aja kita ke requestan. Salam-salam melahihu dari dulurku People from Earth ya. Cak mau titip salam buat Mang Salim yang 2 hari silam habis sulam alis. Monggo skecaken. Years I invested myself in. You couldn't understand the kind of commitment. Berlatar pada tahun 1994 di suatu gedung di Los Angeles, Amerika, seorang pria sebut saja Dul Matin yang jempol kirinya sudah diamputisa, diam-diam memasang bom di lorong lift dan membunuh satpam yang sempat memergokinya. Setelah itu 13 orang pun masuk ke dalam lift dan dengan detonatornya Dul Matin pun meledakkan bom yang sudah dia pasang di kabel baja lift. Sontak lift pun terjun bebas dari lantai 40 dan Nothing personal. untungnya sistem langsung mengaktifkan rem darurat dan lift pun terhenti tepat di lantai 30. Namun 13 orang itu tidak sadar mereka jatuh karena serangan bom dan juga tidak bisa mengetahui situasi di luar lewat HP. Karena di tahun 94 HP belum secanggih sekarang ya kan, lur. Nggak pakai lama semua orang di gedung segera diminta evakuasi. Polisi juga langsung mengamankan area sekitar dan tim SWAT diterjunkan ke TKP yang dipimpin oleh Letnan Mac serta 2 penjinak bom yaitu Jack dan Harry. Sementara itu Dul Matin meminta 3 juta dolar atau sekitar 52 miliar rupiah, dan dari waktu 1 jam yang diberikan sekarang hanya tersisa 23 menit saja atau dia akan meledakkan rem darurat lift. Selain itu karena lift tersebut adalah lift cepat khusus gedung pencakar langit, maka para sandera hanya bisa diselamatkan lewat jalur servis di lantai 32. Jadi bagaimanapun caranya, lur, dalam waktu 20 menitan Jack dan Harry harus segera menjinakkan bom tersebut. We can't just unload the passengers. Fire the hatch to trigger the bomb. Passengers in an express elevator. Bomb's already taken out cables. Di lain sisi, tim SWAT lainnya menyisir area gedung dan mengosongkan semua lift kecuali lift barang. Jack dan Harry langsung naik ke lantai 32 dan masuk ke lorong lift dengan membobol pintu jalur servis. Sementara Dul Matin yang memasang bom lainnya mendengar suara Jack dan Harry yang berusaha menenangkan para sandera. Namun mereka masih bingung mengapa polisi sampai diterjunkan ke sana. Lalu setelah melihat kondisi bom yang benar-benar tersusun rapi, Jack pun yakin si pelaku akan tetap meledakkan bomnya apapun yang terjadi. Maka dari itu alih-alih menjinakkan bomnya, Jack akan memasang kabel kren dari atas gedung ke dalam lift dan membiarkan bomnya meledak yang seharusnya lift tidak akan jatuh karena tertahan kabel kren, lur. Namun karena terus mendengar suara gerasak gerusuknya Jack dan Harry, Dul Matin pun meledakkan bomnya lebih cepat dari waktu yang seharusnya. Lalu inilah yang terjadi. Fuck with daddy. Mac, we need more help up here now. Kren pun copot dan tertahan besi. Lalu Jack dan Harry langsung mengevakuasi semua sandera. Namun celah jalur servis terus mengecil karena kren sedikit demi sedikit terus terseret, lur. Dan
Alhamdulillahnya semua sandera berhasil diselamatkan tepat sebelum lift terjatuh. Jack yakin si pelaku pasti ada di dalam gedung dan memiliki rencana yang lain. Mereka berdua pun mengecek satu-satunya lift yang masih belum diperiksa, yaitu lift barang. Dan ternyata Mr. Guest, please sign in. What? Get your ass up! I don't suppose anybody... ya, Dulmatin ada di sana dan menembak berkali-kali hingga atap lift ambruk, juga menyandera Harry. Selanjutnya Dulmatin mengancam akan meledakkan diri di lantai 3 dengan bom dinamit di rompinya. Lalu demi menyelamatkan rekannya, Jack pun terpaksa menembak paha kiri Harry agar terlepas dari Dulmatin. Dan inilah kecepatan. We've got movement on the freight elevator. You're out of options! One kiss is all it takes. Jack dan Harry berhasil selamat meskipun Harry menjadi pincang. Atas kesuksesan mereka menyelamatkan 13 sandera, Jack dan Harry juga dianugerahkan medali keberanian oleh kepolisian. Namun ternyata entah bagaimana caranya Dulmatin masih hidup lur dan sedang menonton acara penganugerahan itu. Kemungkinan sih ledakan bom sebelumnya bukan berasal dari badan Dulmatin, melainkan bom lain yang sudah dia pasang untuk mengelabui polisi agar mengira dirinya sudah mati. Di keesokan harinya, Jack dikejutkan oleh seonggok bis yang tiba-tiba meledak tidak jauh darinya. Lalu tak lama kemudian telepon umum di dekat sana berdering yang ternyata adalah Dulmatin. Dia masih menagih uang tebusan 3 juta dolar itu dan Dulmatin juga sangat geram karena misinya gagal padahal dia telah mempersiapkan pengeboman gedung itu selama 2 tahun terakhir. Kali ini Dulmatin juga memasang bom di sebuah bis berkode 2525 dan Dulmatin memberitahukan posisinya di mana bomnya baru akan aktif jika bis tersebut menyentuh kecepatan 50 mil alias 80 km per jam. Ngerinya bis itu juga harus terus ngebut karena bom akan otomatis meledak saat kecepatannya di bawah 50 mil. Radio bis itu juga mati dan Jack harus memberitahukannya secara langsung. Selain itu Jack tidak boleh menurunkan penumpang atau Dulmatin akan langsung mengaktifkan detonatornya. Sebelum menutup telepon, Dulmatin pun memberi ultimatum, yaitu uang tebusan total 3,7 juta dolar harus diberikan 3 jam lagi, tepat di jam 11 siang. Years I invested myself in. You couldn't understand the kind of commitment. Once the bus goes, it drops below 50, it blows up. Running downtown from Venice is at the corner of my money by 11 a.m. Radio's down. One goes off the bus. Try to take any passenger. Saat itu juga Jack langsung ngebut mengejar bis yang sedang masuk ke jalur tol dan kecepatannya hampir menyentuh 50 mil. Begitu berada di tengah kemacetan, Jack pun berlari menyetop bis, tapi Pak supir bernama Sam terus melaju karena tidak mendengar suara Jack dan mengira dia hanya ingin memaksa naik. Maka dari itu Jack terpaksa meminjam mobil yang kebetulan lewat milik seorang pria sebut saja Pak Ijo. Namun sayang bom pun akhirnya aktif lur karena Sam sudah mengegas bisnya sampai menyentuh angka 50 mil. Setelah itu Jack meminta Pak Ijo menulis pesan di kertas untuk ditunjukkan kepada Sam bahwa ada bom di bisnya dan Jack juga memberitahu agar Sam harus tetap melaju lebih dari 50 mil per jam. Jack menghubungi Harry dengan HP Pak Ijo untuk menjelaskan tentang bom di bis, juga Dulmatin yang masih hidup. Selain itu, Meg juga menerima telepon dari Dulmatin yang meminta uang tebusannya. Lalu Jack akhirnya nekat lompat masuk ke dalam bis dan meminta semua orang untuk tetap tenang tanpa menjelaskan tentang ancaman bom. Salah satu penumpang bernama Annie sempat protes, sedangkan penumpang lainnya tiba-tiba menodongkan pistol. Ternyata
ternyata pria ini adalah seorang kriminal yang kebetulan ada di bis lur dan mengira Jack akan meringkus dirinya. Setelah itu ada penumpang lain yang berusaha menghentikan si mas-mas kriminal dan tanpa sengaja pistol pun tertembak hingga melukai Sam. Lalu yang terjadi lur, I'm not here for you. Let's not do that. He can't. It'll explode. Bomb on this bus. Can you handle this bus? Sure, it's just like driving a really big Pinto. Annie langsung menggantikan Sam dan Jack pun memborgol si mas-mas kriminal. Agar para penumpang tidak mengacau lagi, Jack pun terpaksa jujur bahwa ada bom di bis itu yang akan meledak jika kecepatannya di bawah 50 mil. Mereka juga tidak boleh keluar dari bis atau bom akan langsung diledakkan. Sementara di kantor polisi, Meg bersama timnya akan menghampiri bis naik helikopter, sedangkan Harry tidak ikut karena kondisi kakinya. Namun dia membantu Jack lewat telepon untuk memeriksa detail bom tersebut. Brengkesnya Dulmatin duduk ongkang-ongkang kaki di rumah lur sambil memperhatikan jalannya insiden tersebut secara live lewat berita di TV yang diliput dari helikopter. Speed swerving and have Los Angeles police officer. We got a wad. Brass fittings. I think there's enough C4 on this thing to put a hole. 3 triggers, one on the axle. Jack menemukan bom terpasang di bawah bis yang tersusun dari banyak bom C4 dan tersambung ke sebuah jam tangan berwarna emas yang kelihatannya murah. Akan tetapi lur, anjir, jalan tol macet dong. Situasi pun semakin panik dan Annie terpaksa menabrak sana sini sambil mempertahankan kecepatannya di atas 50 mil dan Stay on or get off! What? setelah membandingkan bom di gedung dengan bom di bis yang dua-duanya memiliki sistem sangat canggih, Harry menyuruh rekannya mengecek data polisi 10 tahun terakhir karena mungkin pelakunya adalah mantan polisi yang dulu pernah terkena suatu insiden hingga jempol kirinya diamputisa serta menerima tunjangan disabilitas. Di lain sisi, agar terbebas dari jalur tol yang macet, bis pun keluar ke jalan raya. Lalu dari helikopter, Meg menyuruh Jack lewat telepon agar bisnya terus lurus karena jalur di depan akan segera dikosongkan oleh polisi. Namun karena ada truk sampah yang lagi mundur, Annie pun terpaksa banting setir belok kiri dan sempat ngelawan arus mengacaukan mobil-mobil di depannya. Bahkan Annie menabrak kereta Dek Baylor, tapi ternyata I want to look at the files. Cops. Come on, let's go. It was full of cans. Are you sure? Jeez, no, no, no! alhamdulillahnya hanya berisi kaleng makanan dan Annie juga hampir menabrak bocil-bocil yang sedang nyebrang. Setelah itu Meg menginfokan jika bis diarahkan konvoi mobil polisi menuju jalan tol yang tidak terpakai agar bisa terus melaju tanpa hambatan dan menunggu sampai bom bisa dijinakkan. Namun di perjalanan menuju ke sana, bis harus melewati belokan ke kanan yang sangat amat tajam dan of course Annie nggak bisa kebanyakan ngerem, ya kan lur? Maka dari itu Jack mengarahkan semua penumpang untuk pindah duduk ke sisi kanan agar bis tidak terguling saat berbelok. Here, over as far as you can and clear this side out. Untungnya bis berhasil belok masuk ke jalan tol tersebut dan terus diamankan oleh mobil polisi di sekelilingnya. Meg dan rekan-rekannya ingin mengevakuasi para penumpang, namun Jack menjelaskan bahwa Dulmatin akan meledakkan bis jika ada penumpang yang keluar, dan Dulmatin juga bisa mengetahui kondisi bis lewat siaran langsung di TV. Sementara itu karena kondisi Pak Supir Sam semakin parah, ketika Dulmatin menelpon Jack pun memohon agar
Sam boleh dievakuasi dan dibawa ke rumah sakit. Yang untungnya Dul Matin mengizinkan dan Jack pun membopong Sam sambil dibantu penumpang lain. Akan tetapi Dul Matin sempat memanggil Annie dengan sebutan Wildcats. Lalu setelah Sam dievakuasi, ada satu penumpang emak-emak panik yang memaksa keluar dan TV, Jack, wave of the future. bom pertama meledak dan semua penumpang sangat terpukul. Melihat bagaimana tragisnya emak-emak itu tewas, situasi pun menjadi tegang. Beberapa penumpang berdebat sampai hampir ribut dan langsung dihentikan Jack. Akan tetapi Jack sangat terkejut saat mendapat laporan jika di depan ada jalan tol yang terputus sekitar 15 meter karena masih dalam tahap konstruksi. Menurut Jack, satu-satunya cara adalah Annie harus benar-benar menginjak pedal gas agar bisa melaju sekencang-kencangnya. Lalu inilah yang terjadi, Lur. Jack! Flora, interchange, there might be an illy gonna work. Jack. You okay? I'm okay. Untungnya mereka berhasil dan kecepatan bis tetap di atas 50 mil. Lalu Jack langsung menyuruh Annie membelokkan bis ke landasan pacu di bandara agar bisa terus berputar-putar di sana tanpa hambatan dan menghindari bahaya seperti barusan. Selain itu, helikopter juga dilarang terbang ke bandara tersebut agar si pelaku alias Dul Matin tidak bisa mengamati bis dari berita siaran langsung di TV. Setelah itu Dul Matin menelpon Jack dan menagih uang tebusannya yang harus dimasukkan ke 2 tas plastik bening tanpa label apapun. Namun Dul Matin mengaku jika uang yang dia minta adalah haknya atas hasil kerjanya selama ini. Dul Matin juga menjelaskan bahwa dia mendapatkan medali seperti Jack dan surat pemecatan berisi kata-kata turut prihatin soal tanganmu. Karena situasi dirasa sudah aman, Jack pun meminta agar dia boleh turun untuk mempersiapkan uangnya dan Dul Matin pun mengizinkan. Money, Jack. Clear plastic bags, unmarked. You want the money, I don't want anyone else to. I want you back real fast. My life earning it. Medal too, Jack. A medal. I won't go far. Hey, don't forget about us. Meski sudah tidak dipantau oleh helikopter TV, Jack tidak mau membebaskan para penumpang bis karena dia yakin Dul Matin akan tetap meledakkan bom jika ada penumpang yang keluar. Entah bagaimana caranya dia bisa tahu. Selanjutnya Jack ingin menjinakkan bom tersebut sambil dipandu oleh Harry lewat radio. Jack akan mengerjakannya langsung dari kolong bis yang masih terus berjalan dengan sebuah troli yang terpasang ke kabel dari mobil di depannya bis. Scene ini benar-benar ngeri asli sih, Lur. Karena jika Annie atau supir mobil di depan bis salah belok dikit aja, mampus langsung kelindes koit si Jack ya kan, Lur? Don't get dead! Look at the wire. It's covered. Yeah, I know. Great. Okay, I want you to Spain, Atlanta PD, charge left him with fingers. And bypass, it'll fire. collapsible circuit. Ternyata identitas asli Dul Matin adalah Howard Payne, mantan tim penjinak bom dari kepolisian Atlanta yang pernah mengalami insiden ledakan hingga dia kehilangan salah satu jarinya dan pensiun sejak tahun 1989. Dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa Howard melakukan semua ini karena kecewa dengan kepolisian yang tidak memberi tunjangan layak dan hanya diberikan jam tangan emas sebagai penghormatan, yang sekarang jam itu dia pasang ke bom di bis. Pantes aja Howard bisa merangkai bom secara profesional ya kan, Lur? Setelah itu Harry menyuruh Jack menyudahi operasinya karena tim polisi yang dipimpin oleh Harry akan segera OTW ke kediaman Howard. Namun tiba-tiba troli yang ditumpangi Jack menabrak potongan ban bekas hingga kabelnya pun putus dan Jack terpaksa menusuk tangki bensin dengan pisau agar dia tidak terjatuh. Ngerinya ban bis tepat berada di depan kakinya dan para penumpang pun segera bahu-membahu untuk menyelamatkannya masuk kembali ke dalam bis.
Sekarang mereka juga harus berpacu dengan waktu karena bensin akan terus ngocor dan jika habis pastinya kecepatan turun di bawah 50 mil, lalu bom pun akan meledak. Jack memperkirakan bensin habis dalam 10 menit lagi dan agar tetap jalan harus diisi bensin terus-menerus hingga bom berhasil dijinakkan. Atau pilihan lainnya, Howard harus ditangkap dan bomnya pun dinonaktifkan. Sampai akhirnya Harry DKK menemukan sesuatu yang sangat mengerikan di rumahnya Howard karena ternyata lur, Fucking Spinard, I swear. Exactly as you told. It was the watch that led him precious retirement gift. naasnya timnya pun tewas terkena ledakan bom tersebut, sedangkan Howard ternyata ada di tempat yang lain. Setelah itu Howard mengatakan bahwa jam yang terpasang di bawah bis adalah jam hadiah pensiunnya yang menurutnya sangat tidak sebanding dari apa yang sudah dia lakukan selama bertugas sebagai penjinak bom. Setelah itu Howard meminta uang tebusan dimasukkan ke dalam tempat sampah di area Pershing Square sebelum jam 11 siang. Namun Howard tidak akan muncul mengambil uang tebusan sampai semua polisi telah kembali ke posisinya. Mendengar itu Jack sangat amat geram dan mulai putus asa karena rekan-rekannya telah meninggal dan dia tidak bisa melakukan apapun selain memberi uang tebusannya. Itu pun Howard bisa saja tetap meledakkan bomnya setelah menerima uang tebusan, ya kan? Dan lagi-lagi Howard sempat menyebut Annie dengan nama Wildcats. It was the watch that led him to me. Precious retirement gift. Top point is Pershing Square garbage can in the north. And we're really scared and we need... Jack, please. He called you a wildcat before. Got a camera right in your face. You can see the University of Arizona Wildcats. Iya, ternyata Howard bisa memantau keadaan lewat kamera CCTV yang dia pasang di dalam bis. Namun Howard tidak bisa mendengar suara karena jenis CCTV itu hanya menunjukkan gambar saja lur. Jack pun sadar karena Howard beberapa kali menyebut Annie dengan nama Wildcats, yaitu tim football dari Universitas Arizona tempat Annie kuliah, yang bisa diketahui oleh Howard dari tulisan di baju Annie. There's a camera on the bus just over there, straight ahead. Jack. Yeah. Setelah itu Jack mengabarkan semua penumpang tentang kamera CCTV di bis dan menyuruh mereka semua tetap tenang seolah-olah tidak mengetahui kamera itu. Sementara bensin terus berkurang dan akan segera habis lur. Lalu demi menyelamatkan mereka semua, Jack meminta Meg agar menyuruh kru TV yang sedang meliput untuk melacak sinyal CCTV bis, merekam videonya sejenak lalu menampilkan rekaman itu ke CCTV lagi lur, agar Howard mengira semua penumpang masih ada di dalam bis. Setelah Howard berhasil dikelabui, barulah tahap evakuasi dimulai ke bis yang lain. Namun Annie harus tetap menyetir bis terlebih dahulu sampai semua orang berhasil dipindahkan dan Issued a general statement as much more than all the previous. Get him off! You and you. That's good. meski evakuasi sempat kacau karena salah satu ban bis meledos, namun penumpang berhasil dievakuasi dan Howard juga masih tidak sadar jika CCTV-nya sudah dikacaukan. Akan tetapi bis semakin sulit dikendalikan dan bensin pun sudah tiris. Setelah itu Annie menahan pedal gas dengan besi. Lalu Jack dan Annie pun akan keluar dari bis dengan menaiki panel di lantai bis. Lalu inilah yang terjadi lur. But still on the gas pedal. Okay. Alhamdulillahnya semua orang berhasil selamat, sedangkan bis akhirnya meledak tepat ketika bensin habis dan menabrak pesawat kargo yang sedang diderek. Karena masih belum tahu jika bisnya sudah meledak, Howard masih saja menelpon kantor polisi untuk menagih uang tebusannya yang harus diberikan dalam 30 menit lagi. Saat itu juga regu polisi langsung OTW ke lokasi penyerahan termasuk Jack, sedangkan Annie berada di ambulan
kendaraan yang parkir di dekat sana. Sniper juga sudah disebar dan plastik uang tebusan dimasukkan ke tempat sampah sesuai permintaan Howard. Namun dilengkapi dengan bom cat agar uangnya tidak bisa dipakai dan alat pelacak juga sudah dimasukkan. Lalu dari suatu ruangan yang tidak jauh dari tempat sampah tersebut, Howard bisa memperhatikan lokasi para sniper. Namun dia begitu terkejut ketika sadar jika kamera CCTV-nya sudah dikacaukan. Howard pun langsung menghampiri Annie dengan seragam polisi dan berbohong bahwa Jack memintanya menjauh dari lokasi itu. Di lain sisi, karena Howard tidak kunjung mengambil tas uangnya, Jack yang curiga pun langsung mengecek tempat sampah tersebut yang ternyata You can't be this close. You need. Yes, that you be. Ternyata beton di bawah tempat sampah sudah dibolongi, lur, dan Howard pun kabur membawa uang tebusan itu. Jack pun langsung turun ke sana dan melihat Annie yang sudah dipasangi banyak bom. Tak lama kemudian Howard datang sambil memegang remote detonatornya dan menyuruh Annie memindahkan uang dari koper ke karung. Jack pun terpaksa menyerah dan tidak bisa melakukan apapun agar nyawa Annie tetap selamat. Now, Harry would be very disappointed. Come on, let's go. Move. Setelah itu Howard pergi membawa uangnya bersama Annie dan naik kereta bawah tanah sambil menakut-nakuti semua orang dengan senapan mesinnya agar keluar dari kereta. Gak pakai lama Jack pun segera mengejarnya, namun kereta sudah keburu berangkat, lur. Come on, get in. Di dalam kereta semua penumpang sudah diusir dan tangan Annie juga telah diborgol. Setelah itu Howard menembak mati masinis dan menjelaskan rencananya, yaitu meninggalkan Annie di kereta, membawa kabur uangnya, lalu meledakkan bom di tubuh Annie. Untungnya Jack berhasil masuk ke kereta dan merayap ke atas agar tidak diketahui Howard, namun suaranya tetap terdengar dari dalam. Setelah itu Howard pun membuka plastik uang yang langsung meledakkan cat dan I'll take it from here. Explode. That's where they'll be. I have a different. Plenty to go around. For you, Jack. No! You like it, you bastard. Untungnya Jack tidak terkena tembak, namun pistolnya terjatuh. Karena pelurunya sudah habis, Howard juga ikut naik ke atas kereta untuk melawan Jack. Jack pun harus sangat berhati-hati karena sewaktu-waktu Howard bisa meledakkan bom di tubuh Annie. Lalu inilah yang terjadi, lur. You do, Jack, huh? What do you do? Boy, you want that? I'm gonna get you. Endas Howard hancur terbentur dan tewas seketika. Lalu Jack langsung melepas bom di tubuh Annie. Sementara itu dari radio, Meg menyuruh Jack segera mengerem kereta karena ujung jalur tersebut belum selesai dibuat dan brengkesnya rem darurat mati, lur. Situasi pun semakin kacau karena Jack tidak punya kunci borgol dan tidak bisa membebaskan Annie. Namun karena di depan terdapat tikungan, maka Jack berencana membuat kereta itu anjlok dari relnya dengan cara menaikkan kecepatan sampai akhirnya, lur, alhamdulillahnya mereka berdua berhasil selamat tanpa terluka. Dan dengan ini Jack pun sukses menggagalkan rencana busuknya Howard. Warn you. Good relationship space. Okay. Abuyar, full tegang dari awal sampai akhir dan cakep ya, lur, ya filmnya ya. Jadi pesan moral dari film ini adalah tetaplah tenang meski di bawah tekanan dan beranilah untuk mengambil tindakan meski itu sangat beresiko, lur. Assalamualaikum.